Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya nggak bosan-bosan saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Dan yang udah nonton juga, yang udah selalu nungguin video-video terbaru dari saya. Terima kasih juga buat yang sudah nonton secara berurutan, berarti mengikuti anjuran saya. Semoga teman-teman cepat sembuh ya. Nah, dan gak besar-besar lagi saya ingatkan ya ke teman-teman, kalau menemukan salah satu dari video saya itu tontonlah secara lengkap dan jangan di skip. Kalau bisa tonton dari video awal secara berurutan sampai video terbaru supaya teman-teman tidak gagal paham, cepat mengerti dan bisa cepat sembuh. Kalau sudah paham konsepnya itu insya Allah akan cepat sembuh ya. Nah, kali ini saya bakal ngejawab ya pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar YouTube. Nah, rata-rata itu pertanyaannya itu tentang keluhan ya. Padahal itu sudah saya bahas keluhan yang saya alami selama 3 tahun menderita asam lambung dan ascites, tapi masih saja banyak yang bertanya karena mungkin malas nonton ya. Itu makanya ya teman-teman, ini bukan saya sedikit gemes aja ya orang yang malas untuk nonton video gitu. Dia mau sembuh tapi nggak ada usaha, bahkan untuk nonton video pun malas ya. Jadi cuman baca judul kemudian tanya pernah nggak, kalau saya jawab pernah gimana gitu, apalagi pertanyaannya gitu ya. Jadi coba teman-teman itu ya seperti saya dulu gitu, saya dulu ingat sekali saya bertanya sama Kang Rohimat itu lewat DM Instagram itu cuman sekali. Habis itu saya ikutin apa aja yang dia bilang gitu. Jadi alhamdulillah sembuh ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa teman-teman juga kayak gitu ya teman-teman. Jadi pahami setiap video yang sudah teman-teman tonton itu gimana ya, supaya nggak gagal paham, nggak banyak keraguan, nggak banyak pertanyaan. Dan intinya itu sebenarnya cuman itu aja sih sebenarnya. Cuman memang mungkin ya namanya orang kalau lagi GERD dan ascites itu memang agak belibet orangnya ya teman-teman, karena saya dulu juga kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau setelah nonton YouTube saya sudah berubah ya teman-teman, seharusnya teman-teman juga kayak gitu ya, semoga saja cepat sembuh ya. Nah, saya mau jawab pertanyaan yang pertama ya. Ini saya nggak sebutin nama ya, langsung pertanyaannya aja. Yang pertama itu gini Mbak, saya habis di endoskopi Senin kemarin. Dari hasil endoskopi terdapat luka atau tukak lambung tambah ujung usus halus bengkak. Tambah ujung usus halus bengkak. Mbak, saran dokter dilanjutkan dengan kolonoskopi. Apa itu perlu Mbak? Aku cemas jadinya, takut ada apa-apa dengan usus halus dan usus besar. Nah, ini ya teman-teman. Kalau kayak gini kan mbaknya udah ke rumah sakit dan sudah dianjurin seperti itu. Nah, daripada mbaknya cemas gitu ya, mending dilanjutin pengobatannya, diikutin apa kata dokter, karena dokter kan sudah tahu apa penyakitnya, apa tindakan yang harus dia lakukan ya. Dan itu kalau mbaknya nanya apa harus dilanjutin ke kolonoskopi, itu tergantung ke mbaknya ya, karena yang bertanggung jawab ke diri kita itu diri kita sendiri ya. Ke orang lain kita nggak mungkin tanya ya teman-teman. Kalau pengalaman saya dulu kan saya pernah dulu disuruh kan bolak-balik rumah sakit ya, karena nggak ketemu penyakitnya apa, disuruh dirawat di rumah sakit dulu buat cari penyakitnya. Kalau saya dulu nggak mau, soalnya saya dulu kondisinya waktu itu memang udah goyang-goyang ya rasa di badan, tapi saya masih bisa pergi naik angkot gitu. Takutnya pikiran saya kalau sudah ke rumah sakit itu saya ngeri ya teman-teman. Saya ini tipenya kalau masuk rumah sakit lihat orang yang sakit saya malah jadi tambah sakit. Itu ketemu dokter aja diperiksa itu jantung saya kencang banget ya, berdebar gitu, nggak biasa ke rumah sakit ya. Jadi saya putuskan nggak mau ke rumah sakit, dan itu pilihan saya, dan apapun yang terjadi pada diri saya itu tanggung jawab saya gitu ya teman-teman, nggak ada
penyesalannya ke orang lain. Jadi itu tergantung mbaknya gimana. Kalau misalnya jadi pikirannya lebih baik dicoba ya teman, dicoba tes gitu, dicoba lanjutin supaya nggak cemas, karena nanti kalau cemas nanti malah jatuhnya ke anxiety ya teman-teman ya, makin banyak pikiran. Jadi pikirannya kalau pikiran nggak tenang ya lambungnya juga nggak akan sembuh ya. Kalau sudah jelas-jelas nanti kan udah tahu gimananya kan, nanti bakal dikasih obat, dikasih anjuran ini itu segala macam. Nah jadi kembali ke mbaknya gimana ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari ini ya. Nih, dulu ada hipertensi nggak kak? Soalnya saya tensi tinggi turun naik. Dulu ada hipertensi sampai saya tensinya berapa ya? 147 kata waktu saya dulu ke dokter ya, katanya itu tinggi katanya. Kalau normalnya 110 gitu. Jadi sempat tinggi tensinya. Tensinya memang rata-rata waktu saya kena asam lambung itu tensi saya naik karena jantung selalu berdebar kencang, banyak pikiran gitu, kayak stres ya. Kemudian recovery dari asam lambung berapa lama kak? Nah ini kalau saya recovery-nya sekitar 8 bulan. Nah jadi saya masih ingat 2018 Juli kalau nggak salah, itu saya sudah mulai, kan saya sudah nonton video Kang Rohimat ya, dia sudah mulai memberanikan diri, jadi sudah menerapkan pola hidup sehat, sudah berusaha untuk olahraga. Nah sudah berani keluar rumah sering, walaupun kadang pas keluar nyampe di rumah lagi kayak frustasi, aduh kenapa masih begini, masih nangis gitu, kenapa kok masih nggak seimbang ini badan gitu, masih seperti itu ya. Nah nanti pas bulan November itu udah mulai baikan di sekitar 8 bulan. Pas Juni 2019 itu saya nikah ya, itu udah mulai membaik ya teman-teman, walaupun memang agak-agak masih sempoyangan, masih capek gitu ya, tapi sudah mulai membaik, jadi sekitar 8 bulanan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jadi pertanyaan ini kebanyakan keluhan ya, asam lambung. Jadi saya bakal ini rata-rata keluhannya nih. Mbak capek kah bicara? Kalau dulu waktu sakit iya capek, bicara aja bikin asam lambung naik ya teman-teman, lemes, pengen rebahan terus aja. Kemudian ini masih itu ya, Mbak suka lemas nggak Pak? Ya dan capek ya, itu tadi sudah dijawab. Mbak pernah kram perut? Kalau kram perut itu pernah, cuman nggak sering, beberapa kali dan tidak terlalu membuat saya khawatir ya karena nggak sering. Kemudian Mbak kenapa badan saya goyang-goyang? Itu video-video nanti bakal saya jawab ya, badan goyang-goyang itu kenapa, nanti bakal saya upload videonya. Kemudian Mbak apa badannya pegal-pegal? Iya. Mbak muncul flek hitam di wajah. Kalau flek hitam kalau saya nggak ada ya. Mbak pernah nyeri dada? Pernah, tapi nggak sering. Sesak nafas pun pernah, tapi juga tidak sering. Nah waktu itu pernah merasa dada ini berat ya, terus saya coba untuk kayak mau sesak gitu ya, terus saya coba untuk batuk gitu supaya ada renggang gitu ya di dada, kemudian membaik gitu ya. Jadi kalau teman-teman dadanya agak berat atau kayak sesak, coba batuk gitu, nanti kayak, kalau saya lebih baikkan ya kalau saya coba batuk. Kemudian Mbak, badan saya meriang, kaki pegal linu, merasa kedinginan. Itu awal-awal gejala saya dulu juga kayak gitu, selalu pakai kaos kaki ya.
pakai kaos kaki, udah 3 selimut masih aja dingin ya, terus pegel-pegel, padahal nggak melakukan aktivitas apa-apa, cuman jalan beberapa langkah itu udah pegel kakinya. Kemudian Mbak pernah telinga penuh sampai ke kepala, pernah telinga berdenging, Mbak perut berdenyut mengikuti irama jantung juga pernah, Mbak perut begah rasa penuh juga pernah, Mbak kepala pusing sering ya, badan goyang saat tidur sering, apalagi di awal-awal mulai sakit, mulai puncaknya sakit ya teman-teman. Jantung berdebar sering juga, kesemutan juga. Mbak ada yang naik ke kepala terus jadinya pusing juga pernah. Jadi saya dulu kayak di kepala bagian belakang ini kayak ada yang naik gitu, rasanya dingin sampai ke ubun-ubun ya teman-teman. Entah apa ya teman-teman dulu itu, ternyata itu asam lambung yang naik katanya gitu. Jadi pikiran saya ini apa ya, kayak ada cairan gitu ya teman-teman. Sekarang udah nggak ada sensasi yang kayak gitu. Mbak pernah begah Mbak pernah begah pernah. Mbak cara mengatasi mual. Kalau cara mengatasi mual, kayak saya pribadi caranya minum air hangat. Kemudian bisa ditambahkan madu dan garam himsal. Nanti muntah ya, berarti ada yang nggak cocok. Ada makanan yang salah makan jadinya mual ya. Kalau saya itu setelah minum madu tambah himsal pakai air hangat itu langsung dimuntahkan, kemudian mualnya hilang, pusingnya juga hilang. Ini rata-rata panggil Mbak ya. Kalau sebenarnya saya lebih senang kalau dipanggil Udin ya. Saya ini orang Sumatera Barat, asalnya dari Bukit Tinggi, tapi sekarang stay-nya di Padang. Jadi banyak yang gagal paham ya. Kalau orang bilang Sumatera Barat itu orang Padang. Jadi Padang itu kota ya teman-teman, provinsinya Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat itu banyak kotanya, ada kota Padang, ada Bukit Tinggi, ada kota Solok, Pariaman ya, banyak gitu. Tapi rata-rata kolom komentar pasti manggilnya Mbak ya, tapi nggak apa-apa. Saat asam lambung saat hamil, tipsnya gimana? Nah ini mohon maaf ya teman-teman, saya nggak bisa jawab karena saya memang belum hamil juga, belum merasakan gimana asam lambung naik pas hamil, jadi nggak tahu gimana, nggak ada pengalaman di hal tersebut ya. Nah, ini Mbak bolehkah makan ikan? Kalau sepengalaman saya boleh-boleh aja, yang penting cara pengolahannya gimana. Jangan terlalu banyak minyak ya, kemudian jangan terlalu banyak cabai ya teman-teman. Mbak mulai makan pantangan kapan? Mulai makan pantangan saat kondisi sudah mulai membaik ya. Saat sudah mulai membaik ya saya makan aja gitu. Kalau udah sensasi udah mulai hilang, udah bisa keluar rumah, udah bisa kemana-mana ya makan aja gitu. Pas masih sembuhnya 75% juga udah makan pantangan, tapi sedikit-sedikit, cuman pengobat kangen makan. Kalau ibaratnya kata orang Padang itu ube taraga ya. Ube taraga makanya makan. Misalnya ado yang mana raga makanan dicoba saya sekete. Nah jadi saya itu ya dari awal nikah sampai sekarang itu makannya selalu sepiring berdua sama suami. Nah kalau orang lihat, kadang orang yang nggak tahu ya, orang itu mikirnya banyak ya, orang yang pikirannya negatif bilang saya malas cuci piring, makannya sekali berdua, satu berdua. Kemudian banyak ya yang bilang so romantis makan satu berdua ya. Sebenarnya gini sejarahnya. Jadi saya itu kan sakit asam lambung, tapi lihat makanan suami pengen ya. Jadi pengen makan, tapi kalau saya makan satu porsinya yang pantangan itu takutnya kambuh ya. Jadi saya nyicip-nyicip makan sedikit. Jadi apa yang dipesan suami saya setengahnya, apa yang saya pesan suami setengahnya, jadi bisa nyicip-nyicip, nggak satu porsi. Kalau nggak satu porsi kan, kalau nggak berlebihan itu nggak apa-apa ya, kalau sepengalaman saya nyoba nyicip-nyicip. Jadi kalau yang udah sembuh nggak apa-apa nyoba nyicip-nyicip, jangan banyak ya teman-teman.
Mbak, apa punggungnya sakit? Hidungnya mampet? Iya, punggung sakit. Jadi dulu saya kalau lapar itu yang minta makan bukan perut tapi punggung ya teman-teman. Jadi kalau punggung saya itu udah sakit berarti harus segera makan, harus segera masuk nasi ke lambung ya. Nggak bisa dikasih makanan yang lain, harus nasi ya. Jadi punggung rasanya sakit apa kayak berat gitu ya. Teman-teman yang merasakan pasti tahu gimana rasanya. Hidung mampet, iya, karena kadang berasa mau apa ada ingusnya padahal nggak ada gitu. Sesak nafas cara ngilanginnya yang tadi saya bilang, coba batuk, coba bikin batuk, coba dibatukin gitu ya. Kalau saya gitu caranya dulu. Terus ada lagi ya, coba saya lihat lagi pertanyaannya. Itu rata-rata semuanya keluhan ya. Itu saya heran yang nanya keluhan itu, nanya-nanya mbak pernah itu tujuannya apa? Menenangkan diri atau gimana? Atau minta solusi? Kalau solusinya udah sering saya bilang ya, apapun sensasinya, solusinya itu 3P. Sama kayak makanan, apapun makanannya, minumnya, samu sendiri ya teman-teman. Ini lagi kak, mau tanya kak, sejak asam lambung kakak ngerasain kayak mau pingsan, kelengan kaki, kalau berjalan seperti amblas, berasa kayak jalan di kapal. Tolong dong obatnya apa biar mengurangi efeknya, soalnya saya lagi kerja masih punya tanggungan. Iya, semuanya saya rasakan itu ya, kayak mau pingsan, kelengan kaki. Nah kembali lagi gimana caranya mengurangi efeknya, itu perbaiki pola makannya, perbaiki pola pikirnya. Coba tonton video 7 langkah sembuh dari asam lambung, GERD dan aseti. Selain 3P, apa aja yang harus kita lakukan? Itu harus usaha ya teman-teman. Yang paling utama itu 3P ya. Yang pasti perbaiki pola makannya ya. Mungkin teman-teman ngerasa itu sudah perbaiki pola makan, tapi kadang pola pikirnya belum benar atau sebaliknya. Atau pola hidupnya nggak dijaga, masih begadang, masih capek gitu, nggak olahraga. Nah kayaknya segitu dulu ya teman-teman, kita jawab-jawab pertanyaannya. Buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan, sebenarnya rata-rata pertanyaan teman-teman itu udah ada jawabannya di video-video ya. Cuman mungkin belum bisa dimengerti dan dipahami aja, nggak apa-apa saya jawab lagi ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman ya. Dan jangan lupa saya ingatkan lagi supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya. Dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.